kalau gitu hari ini kita mau belajar apa sih Bu Diah ya? Jadi hari ini kita akan belajar dulu tentang lautan. Oke, jadi di modul eksplorasi angkasa dan lautan, nah di belajar live ke-1 dan kedua, nanti kita akan belajar dulu tentang lautan. Oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar mencari tahu ya tentang apa saja sih yang ada di lautan kita ya. Kehidupan di laut berdasarkan zona-zonanya. Lalu juga nanti kita akan belajar bagaimana ya caranya menjaga laut kita supaya tetap bersih ya, supaya ekosistem lautnya tetap bisa hidup dengan baik. Oke, nah kegiatannya hari ini jadi apa aja nih Bu Diah? Jadi hari ini kita akan mengenal zona bawah laut. Oke, kita akan mengenal zona bawah laut. Lalu kita akan mengenal makhluk-makhluk yang ada di bawah laut ya. Ada apa aja nih makhluk hidup yang ada di bawah laut. Dan juga nanti kita terakhir akan bereksperimen zone of the sea. Jadi kita akan membuat lapisan-lapisan dari zona-zona di bawah laut. Oke deh, kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini dari teman-teman? Atau sudah cukup? Oke, kalau gitu Ibu Diah mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman nih, ada apa aja ya di bawah lautan? Ada yang pernah diving nggak nih ke bawah lautan? Atau mungkin ada yang pernah menyelam di main-main di sekitar pantai? Menurut teman-teman kira-kira ada apa aja ya di bawah lautan kita? Boleh nih Yusuf, Caca, Ardi, Arka. Oh, ada Mahya juga. Halo Mahya, selamat pagi. Selamat bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, menurut teman-teman gimana nih teman-teman? Ada apa aja sih di bawah lautan kita? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang pernah main-main ke pantai? Pernah. Oke, gimana nih Yusuf? Oh, kalau Ardi pernah juga? Bukan, aku izin ke toilet. Oh, oke, boleh. Kalau Yusuf gimana nih Yusuf? Yusuf dan Keke pernah main ke pantai? Pernah. Pernah mencoba menyelam ke sekitar bawah airnya nggak di sekitar pantai situ? Atau mungkin pernah menyelam? Masih yang cetek-cetek sih, soalnya takutnya keseret laut. Oh, oke. Jadi pernah di sekitar pantainya berarti ya? Kelihatan sih ada ikan-ikan kecil, tapi dari jauh. Ada juga bulu babi pas itu lagi di mana gitu. Ketemu bulu babi kan? Oke. Iya. Kalau Ardi, Arka, Caca dan juga Mahia gimana nih? Siapa yang sudah pernah mungkin menyelam ke lautan? Ada yang punya ceritanya nggak? Ada Colette juga. Halo Colette, selamat pagi. Pantai waktu masih kecil kayaknya. Oh, Caca pernah ke pantai katanya waktu masih kecil. Oke, Caca pernah menyelam nggak nih? Enggak. Enggak pernah ya? Belum pernah mencoba. Kalau pernah. Oh, oke. Oke. Nah, ternyata teman-teman ya, di bawah lautan itu juga ada kehidupan ya, sama seperti kita yang ada di daratan. Kita kan hidup di daratan ya, di atas tanah. Nah, kalau misalnya teman-teman menyelam ke bawah lautan, itu juga ada kehidupan nih, teman-teman. Oke, Ibu Dia. Oh, ada siapa nih? Ada Afta ya, betul? Oke. Nah, jadi ya, teman-teman sudah lihat? Nah, jadi kita ini kan tinggal di sebuah planet ya, di sebuah planet yang namanya Bumi. Nah, Bumi ini juga kita sebut sebagai planet biru. Kenapa ya Bumi disebut sebagai planet biru? Bumi ini kita sebut sebagai planet biru karena kalau misalnya teman-teman ya lihat Bumi dari kejauhan, atau misalnya teman-teman melihat Bumi dari luar angkasa, ya tempat tinggal kita ini didominasi oleh warna biru atau didominasi oleh perairan, oleh lautan, oleh samudra. Nah, jadi planet Bumi itu terdiri dari 70% air ya? Iya, betul. Terdiri dari lebih banyak airnya dibandingkan daratannya ya. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau misalnya kelihatan dari jauh, Bumi itu terlihat berwarna biru. Nah, memang sekian persennya, kalau tadi kata Yusuf 70% ya, 70% didominasi oleh perairan. Oke, betul. Jadi dari 70% permukaannya itu ditutupi oleh perairan. Nah, ada 5 samudra ya yang mengelilingi di bumi kita. Ada yang tahu nggak samudra-samudra yang bumi kita punya itu ada samudra apa aja? Ada samudra Pasifik, ada samudra Atlantik, ada samudra
Hindia itu baru 3 sih. Terus Oke. Coba selain Yusuf, ada lagi nggak nih siapa yang mau coba bantu? Tadi ada Pasifik, ada Hindia, ada Atlantik. Ada yang mau punya jawaban lain? Afta atau Mahya? Atau mungkin Arka? Atau mungkin Ardi, Caca? Atlantik. Atlantik. Oke, jadi Atlantik, Pasifik, Hindia. 2 lagi nih teman-teman. Ada samudra apa lagi ya? Ada samudra Arktik dan juga ada samudra Antartika. Iya betul, ada samudra Antartika ya di bagian selatan bumi. Nah, jadi tempat tinggal kita nih di bumi ini juga dipenuhi oleh yang namanya lautan. Nah, sama nih teman-teman ya, sama seperti di daratan, sama seperti kita hidup di daratan ini, di laut pun itu terkena yang namanya cahaya matahari. Tetapi jadi cahaya matahari ini menyinari lautan sama seperti di darat. Tetapi ternyata cahaya matahari ini semakin gelap ya. Iya betul, kalau misalkan nih ya ada panah ke bawah. Ini juga Arktik juga. Iya betul, ada samudra Arktik. Iya betul, ada samudra Arktik. Nah, jadi semakin ke dalam ini warna birunya semakin gelap ya, yang menandakan bahwa semakin dalam itu tuh semakin gelap, yang cahaya matahari itu jadi nggak bisa tembus teman-teman sampai ke dalam lautan yang paling dalam. Jadi lautannya itu dibagi menjadi beberapa zona yang nanti akan kita bahas zonanya. Itu yang akan menentukan cahaya matahari bisa nyampainya sampai mana nih gitu ya teman-teman. Oke, ada Gani juga. Halo Gani. Selamat pagi, ada Retni, betul? Selamat pagi ya teman-teman. Mohon maaf tapi tadi sepertinya teman-teman agak kesulitan masuk ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan teman-teman sudah tidak ada kesulitan. Oke Gani, kenapa di Gani raise hand? Bukan Redmi Kak, itu namanya Rakata. Oh, Rakata. Oh, belum di rename. Oke, halo Rakata. Selamat pagi Rakata. Oke, deh kalau gitu kita lanjut ya, teman. Karena aku datangnya lambat. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tadi itu seperti ada breakout room Twilight Zone. Oke, betul. Itu artinya Twilight Zone. Iya, betul. Sebentar ya untuk lapisan. Jadi, oke, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, mungkin teman-teman kebingungan, kok kita udah nggak ada breakout room ya? Iya, betul. Hari ini teman-teman langsung belajar di main room, ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi masuk breakout room, teman-teman bisa langsung masuk dan juga mulai belajar. Oke, Afta. Kenapa Afta? Oh, gitu. Budia, aku mau bilang sesuatu. Iya, itu kan boleh. kayak ada lubang ya. Iya, betul. Di sana itu gambarnya. Itu mirip palung Mariana. Iya, betul. Ada palung. Nah, berbicara tentang palung ya, teman-teman. Oke, sebentar boleh. Kenapa, Ardi? Emang orang yang pengen mau ke Mars itu Elon Musk. Iya, betul. Untuk orang yang punya punya cita-cita membawa koloni manusia ke Mars itu adalah Elon Musk. Oke, sebelum kita berbicara ke angkasa nanti ya, kita belajar dulu ke bawah lautan. Tadi katanya Afta, Ibu itu kayaknya seperti palung deh katanya. Nah, jadi di bawah lautan itu terbagi menjadi beberapa zona nih teman-teman. Zona-zonanya ini ditentukan oleh kedalaman lautan dan juga sejauh mana nih sinar matahari bisa masuk ke bawah laut. Jadi, iya, kenapa? Maaf Bu, saya terlambat karena ini ID-nya berubah-berubah kalau di WA. Oh, oke, boleh. Ini ada Caca Disa ya ini ya? Caca Disa, betul? Iya. Iya, oke, betul. Ada Caca Disa, ada Caca Salsabila. Oke deh, kalau gitu. Nah, jadi ada 5 lapisan ya teman-teman. Ada lapisan sunlight, twilight, midnight bawah, dan juga palung. Nah, masing-masing lapisan ini punya ciri-ciri dan punya organismenya masing-masing. Jadi nggak semua ikan bisa hidup di sunlight atau mungkin di twilight atau mungkin di zona lain. Ya, jadi masing-masing zonanya ini mereka punya kriteria tertentu ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari zona sunlight ya. Zona sunlight ini merupakan tempat sebagian besar organisme laut itu bisa hidup ya. Jadi kenapa nih kok banyak banget organisme yang bisa hidup? Karena sinar mataharinya masuk paling banyak itu di zona sunlight. Jadi di zona sunlight itu masih terang. Terlambat.
Oh iya, halo. Ada siapa nih? Oh, ada Evram Ray. Ada Ray. Oke, halo. Selamat bergabung ya. Oke. Nah, terlambat. Iya, oke, tidak apa-apa. Selamat bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi di zona yang pertama, zona yang masih mendapatkan sinar matahari paling banyak, itu adalah zona sunlight. Nah, di zona sunlight juga suhunya masih sudah dingin tapi masih agak hangat, ya masih di sekitar 12 sampai 20 derajat Celcius karena memang masih mendapat sinar matahari, ya. Lalu di sini juga masih bisa ditemui karang-karang atau mungkin tumbuhan-tumbuhan laut. Nah, jadi kenapa nih kok masih bisa ditemukan tumbuhan laut? Karena itu tadi masih ada sinar matahari yang bisa masuk nih teman-teman. Jadi masih banyak organisme laut yang bisa hidup. Iya, kenapa? Kok Bu Dirsa sama teman-teman yang lain itu ya hitam-hitam kayak gitu? Hitam-hitam gimana nih maksudnya? Hitam-hitam. Oke, mungkin Maksudnya di Rakata itu ada kotak-kotak hitam gitu. oh, apakah ada kotak-kotak hitam teman-teman di layarnya teman-teman? Ada. Enggak, aku nggak ada. Nggak ada. Iya, soalnya di layar ini juga tidak ada nih teman-teman. Oke, kalau gitu Ibu akan coba share dulu. Ya, kenapa Ardi? Bang, kenapa ada tekanan di dalam laut dan samudra? Iya. Nah, ada tekanan nih. Kalau misalnya teman baca ya, tekanan di sini sama seperti 1 kilogram beras. Jadi ketika teman-teman menyelam, ya, teman-teman itu rasanya seperti ada ditindihin 1 kilogram beras yang menimpa jari. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman diving itu tidak sembarangan bisa langsung masuk ke bawah lautan ya teman-teman, karena ada yang namanya tekanan. Jadi teman-teman tuh hanya bisa di batas sekitar di zona sunlight. Jadi nggak bisa ke paling bawah lagi. Kenapa? Karena tekanannya akan semakin berat. Jadi manusia ini tidak bisa nih teman-teman untuk berenang jauh sampai ke Kalau bawah. terlalu berat bisa-bisa mati ya orangnya. Iya, betul. Kalau misalnya pakai tekanannya submarine? tidak sesuai. Kalau pakai kayak submarine? Oh, kalau Submarine misalnya bisa, pakai tapi submarine kalau atau kayak misalnya Palu pakai nanti kapal selam ya mungkin hancur. bisa ya. Kalau misalnya mungkin pakai Palu nanti hancur. iya, pasti dibutuhkan alat transportasi yang lebih didesain sesuai dengan tekanan yang ada di bawah laut. Oke, kenapa nih Gani raise hand? Biasanya kan katanya perjanjian harus rajin kalau mau ngomong. Iya, betul. Terima kasih Gani. Nah, teman-teman tuh diingatkan ya oleh Gani kalau saya mau berbicara boleh raise hand dulu. Oke, Rakata. Kenapa nih Rakata? Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Oke, bentar. Nih, aku cuma nadanya pewarna merah. Gimana? Oke, nah kenapa kita menggunakan pewarna biru? Tadi sama seperti punya laut itu warna biru. Iya, karena kita akan membuat lapisan laut dan kita akan menggunakan warna biru supaya lebih terlihat lapisannya. Aku tahunya ada darah-darah pausnya. Oke, pakai darah paus katanya. Oke, kalau Gani, kenapa nih Gani? Bikin apa? Kita akan membuat lapisan. Kita akan membuat zona-zona. Tadi kita sudah membahas zona-zona yang ada di bawah laut ya. Nanti kita akan membuat zona-zonanya di dalam toples, di dalam jar. Oke? Tapi sebelum kita buat, kita akan mengenal dulu zona-zona lautannya. Oke? Teman-teman boleh di mute dulu semuanya. Kita selesaikan dulu materinya dengan ini ya teman-teman dengan cepat karena kita sudah ada di 8:30 nih ya. Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan materinya dengan lengkap. Oke? Nah, jadi boleh diperhatikan dulu materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung teman-teman ketikkan di kolom chat ya. Kalau misalnya nanti takut keburu lupa misalnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, takut keburu lupa, teman-teman bisa langsung ketikkan di kolom chat. Oke, jadi sementara sampai Ibu Dia menjelaskan materinya, teman-teman boleh matikan dulu mikrofonnya ya, supaya teman-teman yang lain bisa mendengar suara Ibu Dia dengan jelas. Oke, boleh? Deal? Deal ya? Sepakat nggak semuanya? Boleh ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, takut keburu lupa, teman-teman boleh langsung ketikkan di kolom chat. Nanti Ibu Dia akan kembali lagi ke kolom chat. Oke, nah jadi tadi ada lapisan pertama, ada zona sunlight. Ya, jadi di zona sunlight ini tempat banyak banget organisme laut yang hidup. Ya, jadi dari mulai ikan, ada penyu, ikan-ikannya juga banyak beragam ya. Ada lumba-lumba, ada ikan pari, ubur-ubur, lalu juga ada ikan dugong. Pokoknya ikan-ikan organisme laut itu sebagian besar hidup di zona sunlight. Karena apa? Karena di zona sunlight ini mataharinya masih bisa tembus ya teman-teman. Jadi
organisme ini masih bisa mendapatkan cahaya dan juga makanannya lebih banyak karena masih ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup karena akibat adanya sinar matahari. Nah, ini ya fakta-fakta mengenai yang ada di zona sunlight. Teman-teman tahu nggak kalau lumba-lumba itu ternyata tidurnya otaknya itu nggak sepenuhnya istirahat, tetapi sebagian otaknya itu masih aktif ya, dan juga tidurnya dengan mata terbuka. Jadi kalau saya teman-teman nih tidurnya matanya tertutup ya. Kalau lumba-lumba ini matanya terbuka nih teman-teman. Kenapa? Untuk jaga-jaga jika seandainya memang ada mangsa atau mungkin ada predator yang membahayakan untuk lumba-lumba tersebut. Nah, lumba-lumba ini bisa hidup di zona sunlight ya, teman-teman. Lalu ada kuda laut. Nah, siapa yang pernah lihat kuda laut melahirkan? Ada. Kenapa? Aku tahu kuda laut melahirkan. Tahu kuda laut. Siapa sih kalau misalnya kuda laut yang melahirkan itu siapanya nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang jantan. Boleh. Kalau kuda laut. Jadi saya pernah lihat di aktivitas sebelum-sebelumnya. Gimana? Ada binatang yang itu bisa hidup tapi nggak makan. Oke, boleh. Tunggu sebentar. Oke, boleh ke semuanya dimatikan lagi mikrofonnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih ya. Boleh diulang videonya. Ada yang di dalam ya, mulut boleh. juga. Oke, boleh semuanya dimatikan dulu mikrofonnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah kuda laut yang melahirkan nih teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya hewan-hewan lain ya itu yang melahirkan atau bertelur itu adalah betina, tetapi untuk kuda laut itu yang melahirkan itu adalah jantan. Betul sekali ya. Jadi hanya kepencet ya teman-teman. Oke, jadi hanya kuda laut nih hewan yang jantannya justru yang melahirkan. Oke, jadi kalau misalnya mungkin ya. Kalau aku baca di buku kuda laut ya, itu yang bertelur itu betina, terus ditaruh di kantungnya jantan, terus nanti kalau telurnya udah menetas di kantungnya jantan yang ngelahirin gitu kah? Iya betul sekali. Jadi memang tetap yang bertelur itu adalah yang betinanya, tetapi nanti si telurnya itu akan dimasukkan ke dalam perutnya si jantan, lalu nanti akan dibuahi oleh jantannya. Oke, nanti lalu selama kurang lebih 20 hari nanti telur tersebut akan berkembang dan akan dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkannya pun nggak sedikit ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, iklan lagi nih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat tadi di videonya, itu teman-teman melihat bahwa yang disemprotinnya itu banyak banget ya, teman-teman. Nah, itu tuh diakibatkan oleh banyak yang hidup nantinya cuma beberapa dari mereka. Iya, betul sekali. Jadi yang disemburkannya itu bisa sampai 1.000 atau 2.000 kuda laut bayi yang kecil-kecil itu tadi kalau disemprotin kan banyak banget ya teman-teman. Tetapi ternyata yang bisa hidup sampai dewasa itu adalah hanya beberapa, bahkan nggak nyampe ratusan. Oke, lalu selanjutnya ada clownfish nih, ada Nemo ya. Ini juga merupakan hewan yang unik teman-teman karena dia bisa berubah jenis kelamin. Jadi bisa berubah dari jantan bisa berubah jadi perempuan gitu. Iya betul. Nah, jadi clownfish ini dilahirkan biasanya menjadi seekor yang jantan. Nah, tetapi nanti dalam koloninya, jika nanti sudah sampai di masanya mereka untuk beranak ya, untuk melahirkan, nanti akan ada clownfish yang berubah menjadi betina. Jadi mereka nanti di suatu masa itu mereka makan yang banyak, lalu juga nanti berubah bentuk dari tubuhnya, nanti secara naluriahnya mereka akan berubah menjadi betina. Tapi yang berubah tuh nggak semuanya, hanya ada satu di dalam koloninya. Nanti betinanya tersebut akan milih jantan mana ya yang akan jadi yang akan membuahi dari betina tersebut untuk nanti mereka beranak. Oke, lalu ada juga terumbu karang nih ya, kalau misalnya teman-teman diving, ada yang pernah diving ya, mungkin pernah melihat terumbu karang. Nah, terumbu karang ini ternyata meskipun terlihat seperti bunga ya, terlihat seperti tumbuhan, ternyata terumbu karang ini terdiri dari polip-polip dan itu mereka itu adalah hewan. Oke, jadi polip ini bukan tumbuhan tetapi mereka hewan yang hidupnya berkoloni.
dan hidupnya berkoloni, teman-teman. Boleh? Aku pernah. Kenapa nih? Aku pernah putuskan tumbuh karang. Oke, pernah putuskan terumbu karang. Oke, teman-teman boleh dimatikan dulu mikrofonnya ya. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, boleh tuliskan dulu di kolom chat. Oke, lalu sekarang kita masuk agak lebih dalam lagi ya, ada zona twilight nih teman-teman. Jadi zona twilight ini kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Oke, nah temperaturnya sudah mulai dingin ya teman-teman, ada di sekitar 4 sampai 13 derajat Celcius. Nah, tekanannya di sini semakin berat. Oke, tekanannya seperti berat. Kalau lebih dalam daripada ini itu manusia masih belum tahu karena nggak ada yang bisa nyampe ke situ tekanannya itu ya. Oke, nah betul. Karena tekanannya semakin berat ya teman-teman, tekanannya semakin berat, ini membuat manusia itu juga tidak bisa masuk ke zona selain twilight. Oke, lalu juga tumbuhan-tumbuhan itu sudah mulai sedikit. Karena apa? Karena sinar mataharinya ini sangat sedikit bisa tembus masuk ke zona twilight. Jadi mungkin masih terlihat terang kalau di siang hari, tetapi nggak seterang di zona sunlight ya. Kalau di malam hari itu ubur-uburnya, keren banget tuh. Oke, boleh ya dimatikan dulu mikrofonnya teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan boleh tuliskan di kolom chat. Oke, karena kita masih banyak nih materinya. Oke, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan teman-teman boleh ketikkan dulu di kolom chat. Oke, nah jadi di sini tekanannya sudah sama seperti jarinya teman-teman ditindihin sama teman-teman sendiri atau mungkin sama orang yang dewasa. Jadi sekitar 88 kg. Jadi ada beban segitu yang menimpa jarinya teman-teman. Itu berat banget dan sakit banget. Nah, itu adalah tekanan yang ada di zona twilight. Nah, di zona twilight ini juga hewan-hewannya yang hidup itu bisa seperti paus, lalu juga udang, ikan todak. Ikan todak ya, ikan todak itu yang hidungnya panjang nih ya, ikan todak, lalu juga ada gurita, ada ubur-ubur. Nah, ini bisa hidup di zona twilight. Oke, sebentar ya Ibu selesaikan dulu materinya, nanti teman-teman boleh bertanya. Oke, boleh kalau misalnya teman-teman takut keburu lupa, boleh langsung ketikkan di kolom chatnya. Oke. Nah, lalu udang, kita masuk dulu ke udang nih teman-teman. Udang ini ternyata jantungnya ada di kepala. Wah, kalau misalnya teman-teman jantungnya ada di dada, ya ternyata kalau udang ini jantungnya ada di kepala. Udang itu jantungnya ada di kepala. Kalau paru-paru letaknya aku nggak tahu. Oke, nah tapi sebetulnya sih ya jantung yang ada di udang ini dia terletak di dadanya juga, tetapi letaknya itu di setelah kepala. Tetapi karena rangkanya atau mungkin tulangnya itu berasal dari tulang yang sama yang menutupi kepala dan juga dadanya, itu yang membuat kita sebut kepalanya udang itu jantungnya udang itu ada di kepala karena mereka ditutupi oleh tulang yang sama. Oke, boleh tunggu sebentar supaya nanti kita juga bisa cepat bereksperimennya. Oke, lalu juga ada gurita. Nah, gurita ini punya 3 jantung dan darahnya biru. Wah, jadi kalau misalnya teman-teman darahnya merah nih ya, kalau gurita ini darahnya biru. Kenapa nih Ibu darahnya biru? Karena gurita ini kalau misalnya teman-teman darahnya kita kan oke, boleh ya. Jadi kalau kita ini kan menghirup oksigen ya teman-teman. Kita butuh oksigen untuk hidup. Nah, gurita ini juga sama butuh oksigen. Tetapi yang mengangkut oksigennya itu adalah cairan yang mengandung banyak protein dan juga tembaga sehingga jadi terlihat berwarna biru. Nah, karena darahnya warna biru itu, sistem peredaran darahnya juga jadi berbeda dibandingkan manusia atau hewan-hewan yang lain. Makanya gurita ini punya 3 jantung. Lalu paus. Kalau manusia itu kan sel darah merah ya. Iya betul. Berarti kalau gurita itu sel darah biru. Iya betul. Karena dia banyak mengandung protein dan juga tembaga. Ya, jadi menggunakan protein yang kayak tembaga. Tadi kalau misalnya kita diangkut oleh hemoglobin ya oleh darah, nah kalau misalnya gurita tadi diangkut oleh protein. Oke, lalu ada paus nih ya, paus ya kalau misalnya teman-teman pernah mendengar nyanyian paus ya. Nah, paus ini dia bisa menyanyikan lagu, bisa bersuara yang khas. Nah, jadi tiap-tiap paus ini dia bisa bersuara lagunya sebentar ya. Teman-teman boleh tuliskan dulu di kolom chat saja.
Oke, kenapa? Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau disampaikan boleh tulisan di kolom chat. Oke, nah jadi paus ini ya, paus ini dia mempunyai lagunya sendiri. Jadi masing-masing paus dia memiliki suara yang khas untuk paus itu sendiri, dan biasanya yang bernyanyi itu adalah yang jantan. Oke, untuk paus ini yang bernyanyi itu adalah jantan. Lalu masuk ke lebih dalam lagi, kita ada di zona midnight, teman-teman. Pastinya lebih dingin lagi ya, temperaturnya 4 derajat Celcius. Nah, di sini di zona midnight ini sudah tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke dalam lapisan ini, teman-teman. Oke, jadi sudah tidak ada sinar matahari yang bisa masuk, yang bisa tembus. Oke, boleh teman-teman kalau ada yang mau disampaikan ketikkan dulu di kolom chat. Oke, jadi tekanan di sini juga berat banget nih teman-teman ya, bisa sampai 300 kg, ada benda 300 kg yang menimpa jarinya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat organismenya ini udah bermacam-macam ya. Bentuknya udah aneh-aneh. Udah agak sedikit menyeramkan. Oke, boleh sebentar teman-teman kita selesaikan dulu materinya ya. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang mau disampaikan boleh diketikkan di kolom chat. Oke. Nah, jadi semakin dalam hewan-hewan ini semakin unik teman-teman ya, semakin beragam. Kenapa nih Bu Dia? Kok bisa ya hewan-hewan ini bentuknya jadi beragam. Jadi nggak seperti ikan-ikan yang mungkin teman-teman lihat di zona sunlight atau di zona twilight cumi-cumi masih mendingan lah. Kalau cumi-cumi masih mendingan. Kalau cumi-cumi masih mendingan katanya. Oke. Nah, di sini juga ada cumi-cumi vampir nih teman-teman ya. Ada cumi-cumi vampir. Iya, lalu juga ada ikan tripod, lalu juga ada. Terus ikan vampire bisa sembunyi sendiri kayaknya. Nah, lalu juga ada black swallow-fish ya, dia bisa, ikannya ini kecil tetapi dia bisa makan yang mangsanya lebih besar, 4 kali lebih besar dari tubuhnya. Jadi kalau nanti kita lihat ya masing-masing. Nah, ini ada tripod fish ya, jadi kayak tripod kamera ya. Nah, dia ini nggak suka berenang teman-teman, mereka hanya berdiri, diem ya, menggunakan 3 sirip panjang dan menunggu makanannya datang. Lalu kalau misalnya mereka berenang gimana Bu? Kalau misalnya mereka berenang nanti si siripnya ini mereka akan ikut mengalir seperti mereka berenang seperti itu. Jadi dia akan melipat seperti sirip ikan pada umumnya. Tetapi tripod fish ini juga jarang banget berenangnya teman-teman ya. Mereka hanya diam untuk menunggu makanannya datang. Iya. Kenapa? Emang kalau di zona midnight emang semua ikan suka pada tidur. Ikannya pada tidur. Mereka juga tidur, tetapi artinya kenapa? Midnight itu malam. Oke, nama midnight di sini adalah menggambarkan bahwa memang kondisinya gelap seperti malam hari, betul, karena memang sudah tidak ada sinar matahari yang masuk. Oke, lalu di sini ada cumi-cumi. Oke, boleh sebut sebentar. Serem banget katanya. Iya betul. Ada cumi-cumi vampir. Oke, boleh nanti kita sharing lagi ya teman-teman. Aku pernah baca ini di buku. Oh, Afta pernah baca. Oke, nanti sharing ya Afta ya, apa yang Afta baca dari bukunya Afta. Oke, boleh tunggu sebentar ya teman-teman, kita selesaikan dulu materinya. Lalu ada cumi-cumi vampir nih, ya. Cumi-cumi vampir ini kalau misalnya teman-teman melihat cumi-cumi di zona sunlight, itu mereka menembakkan tinta warna hitam. Nah, kalau misalnya di cumi-cumi vampir nih yang ada di zona midnight, dia itu menembakkan lendir yang bercahaya. Cahayanya dari mana nih? Ya, cahayanya itu berasal dari bakteri-bakteri yang mengeluarkan cahaya, teman-teman. Jadi karena kondisi di bawah laut itu di zona midnight sampai ke palung itu sangat gelap, maka organisme-organismenya, ikan-ikannya atau hewan-hewan lainnya itu mereka beradaptasi dan bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Bisa dibantu oleh bakteri, ya, atau mungkin bisa dibantu oleh tubuhnya sendiri. Oh, pernah lihat di TV katanya. Oke. Nah, lalu ada black swallow ya. Nah, di sini ada ikan yang ikannya kecil banget nih teman-teman, tetapi ikan ini bisa memakan mangsanya yang ukurannya 4 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya. Jadi dia makannya bisa lebih besar ya. Dan kalau misalnya makan, teman-teman lihat nih, perutnya jadi membesar ya. Jadi 4 kali lebih besar dibandingkan tubuhnya. Tubuhnya ini kecil banget, nggak lebih dari seukuran penggaris, teman-teman ya. Nggak lebih dari itu, ukurannya kecil. Ya sekitar 25 cm, tetapi makannya bisa
4 kali ukuran yang lebih besar dari tubuhnya. Lalu semakin ke bawah semakin aneh lagi nih teman-teman organismenya ya. Ada yang seperti gurita, bukan gurita, seperti apa ya ini ya? Ada cumi-cumi lagi yang transparan dan macam-macam. Nah, di sini itu kedalamannya berkisar antara 4.000 sampai 6.000 meter. Dalam banget ya teman-teman. Kayaknya di daratan. Saya bisa mata aja Bu, screenshot aja Bu. Saya jijik Bu. Oke, tenang teman-teman. Nanti materinya akan dibagikan ya, dan teman-teman juga bisa cek di LMS masing-masing. Oke. Kenapa? Oke, boleh kita selesaikan dulu materinya ya, supaya nanti teman-teman bisa leluasa bertanya dan kita bereksperimen. Oke. Nah, itu kenapa? Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke, nah di sini di zona midnight bawah itu temperaturnya udah dingin banget ya teman-teman, 0 derajat Celcius. Dan di sini otomatis tekanannya juga semakin lebih besar lagi ya, sama seperti sapi yang nimpa jari kita. Kebayang nggak tuh teman-teman, ada sapi yang nimpa jarinya teman-teman, itu pasti bakalan berat banget dan sakit banget. Makanya kita sebagai manusia nggak bisa nih ya teman-teman untuk bisa masuk ke zona midnight tanpa peralatan tertentu. Oke. Nah, hewan-hewannya ada apa aja nih? Wah, semakin aneh lagi ya teman-teman. Ada yang namanya basket star. Nah, ini seperti bintang laut ya, tetapi tangan-tangannya ini banyak banget nih teman-teman. Kenapa nih? Karena dia itu bisa tumbuh kembali jika patah atau dimakan mangsa. Jadi kalau misalnya si tangan-tangannya ini dimakan mangsa atau mungkin patah, dia bisa ini nggak bisa tumbuh musnah, lagi dengan ini sendiri. kayaknya nggak bisa musnah ini. Jadi nggak bisa musnah nih ya kayaknya. Mungkin kalau misalnya memang sudah tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk menumbuhkan lagi tubuhnya, dia mungkin akan mati juga. Oke, lalu ada cumi-cumi yang transparan nih teman-teman. Nah, karena bentuknya yang transparan, lalu juga otaknya ini apa namanya, bentuknya seperti donat. Bu, ini yang cumi-cumi raksasa kan? Iya betul. Cumi-cumi udah aneh banget nih teman-teman ya. Cumi-cumi udah aneh banget. Jadi dia mengeluarkan cahaya juga ya karena beradaptasi dengan lingkungan yang sangat gelap yang ada di bawah laut. Oke. Jadi karena lingkungan di bawah lautnya itu sangat gelap, dia akan mengeluarkan cahaya dia dari tubuhnya ya, seperti tadi dia mengeluarkan lendir, dan juga dia akan menelan makanannya dengan hati-hati. Karena kalau misalnya menelan makanannya tidak sesuai dengan, maksudnya dia memangsa makanannya itu harus diproses terlebih dahulu. Jika tidak, nanti dia akan merusak otak dan juga kerongkongannya. Lalu juga nih ada hagfish ya. Dia ini meskipun nggak makan, dia bisa tetap hidup. Nah, kenapa nih? Karena dia bisa mendapatkan nutrisi dari kulit-kulitnya. Oke, jadi kulit-kulitnya ini dia bisa menyerap nutrisi yang ada di sekitar. Ya, jadi meskipun dia nggak dapat makanan, tetapi dia bisa tetap hidup karena dia menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di bawah di dasar lautannya ini. Ada hagfish, lalu ada apa lagi? Nah, ada palung tadi ya yang disebut oleh Afta tadi ya. Di palung ini udah paling dalam banget ya, kedalamannya sekitar lebih dari 6.000 meter. Ada palung yang terkenal, mungkin teman-teman bisa pernah tahu. Kenapa dia bisa screenshot di palungnya itu? Kenapa? Dia bisa screenshot di palungnya itu. Bisa screenshot apanya nih? Apa yang di screenshot? Okay. Foto, dia foto, bisa foto enggak? Oh, bisa foto atau enggak? Oke. Penelitian-penelitian di bawah laut itu memang masih terbatas ya, sama dengan penelitian di luar angkasa. Karena tidak semua manusia bisa masuk. Fotonya? Nah, tetapi masih ada alat yang pastinya peneliti menggunakan alat-alat tertentu ya, mungkin bisa memasukkan kamera ya, menyimpan kamera, atau mungkin dengan peralatan-peralatan canggih lain ya yang memasukkan alatnya sehingga bisa masuk tembus hingga ke dasar lautan. Ya, tapi memang kalau misalnya teman-teman mungkin cari penelitiannya atau mungkin cari videonya di YouTube juga itu nggak banyak karena memang keterbatasan dari akses manusia untuk bisa sampai ke bawah lautan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada palung nih, palung Mariana tadi teman-teman udah palung Mariana ya. Palung Mariana ini merupakan palung yang tempat terdalam di dunia nih. Kedalamannya itu 11.000 meter. Bahkan kalau misalnya itu punya rahasia ya. Masih ada paling daripada palung. Apa tuh?
Aku mau ke toilet Ya, ya. pokoknya masih Iya, ada boleh. lagi lah yang nggak bisa dijangkau banget. Oh, oke. Iya, betul ya. Bisa jadi ya, teman-teman. Di sini mungkin ada keterbatasan manusia ya di sini untuk meneliti. Kalau misalnya tadi menurut Caca katanya mungkin ada lagi Bu yang lebih dalam selain palung. Tapi karena memang penelitiannya belum ada. Iya, boleh tunggu sebentar ya, Gani. Nah, jadi karena mungkin dalam ya dan juga keterbatasan manusia untuk eksperimen, jadi masih kurang informasinya nih. Mana lagi yang paling dalam? Oke. Kalau misalnya dibandingkan Everest nih, Gunung Everest ya tingginya ini, kalau Everest aja tingginya cuma 8.000 meter. Nah, ini palung ini 11.000 meter ke bawah laut. Wah, nggak kebayang nih, Bu dia juga belum pernah ya jalan-jalan ke Palung. Nah, ini adalah organisme-organisme yang bisa hidup ya di palung. Ada cacing, cacing tabung raksasa. Ya, dia nggak punya mata, nggak punya mulut, nggak punya perut, nggak punya kaki, tetapi dia punya cangkang yang warnanya merah ini. Oke. Lalu juga, oke, tunggu sebentar. Kita punya brittle starfish, ya dia sama seperti bintang-bintang laut, ya, tetapi dia punya 5 rahang. Sebelumnya, Miss, tolong. Oke, kenapa? Tolong ke slide sebelumnya, Miss. Ini? Bukan yang, aduh. Yang ini. Yang ini. Ya, itu, Miss, yang tadi. Iya. Oke. Ini kan yang slide kita tadi ya. Oke. Nah, jadi di sini, oke, tunggu sebentar. Ya. Jadi di sini dia mulutnya itu ada di bawah piringannya ini ya, dan dia bentuknya seperti bintang laut ya, tapi dia punya tangan-tangan yang panjang ya. Lalu kita punya ini, ada ikan yang kepalanya transparan nih teman-teman. Wah, semakin aneh ya teman-teman, semakin ke bawah ini ikan-ikannya semakin aneh ya. Kepalanya transparan ya, lalu kita bisa melihat apa namanya kepalanya itu ya, dia mengumpulkan cahaya untuk berburu. Kenapa nih? Nah, jadi ya dengan kepalanya transparan ini dia bisa melihat nih siluet dari mangsanya. Oke, nah itu tadi nih ya teman-teman, coba kita cek dulu di kolom chat ada apa aja nih. Oh, mau lihat mulut gurita katanya. Ikan lampu yang bisa mengecoh. Iya betul, ada ikan yang kepalanya mengeluarkan lampu. Jantungnya ada ya, 3. itu namanya apa? Namanya apa ikan yang keluarin lampu itu? Ikan yang keluarin lampu. Ibu dia lupa namanya apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ada di gambar nih yang ini. Sebentar. Nah, tetapi dia ini mengeluarkan lampunya itu dia dibantu oleh yang namanya bakteri, teman-teman. Jadi di kepalanya itu ada seperti antena. Nah, antenanya itu ini antena ini itu dia memiliki bakteri. Jadi ada bakteri di sini yang mengeluarkan cahayanya. Jadi dia tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, tetapi ada bakteri yang membantu dia mengeluarkan cahaya. Jadi nanti dia bisa membuat flash, dia membuat flash untuk mengacaukan mangsanya atau predator. Kalau yang di sebelahnya tinggi besarnya 25 cm itu piranha ya, Miss? Bukan, itu black swallow. Iya. Bu, habis palung itu ada nightmare. Nah, kalau misalnya habis palung gimana nih? Ada lagi atau enggak ya? Kalau setelah palung itu penelitiannya belum ada lagi. Ibu dia juga belum tahu. Tapi aku tahu. Apa tuh? Setelah palung ada apa? Di Samudra Pasifik itu yang paling dalam, tapi aku lupa namanya. Oh, oke. Kalau gitu nanti teman-teman cari ya. Ibu dia juga akan cari deh. Namanya nightmare. Di bawah palung itu ada apa ya? Oke, teman-teman. Yuk sekarang kita akan buat zona kita masing-masing. Zona kita masing-masing. Zona ocean. Oke, boleh teman-teman cek dulu alat dan bahannya. Boleh disiapkan ya. Kita butuh kapas. Lalu juga kita butuh toples. Kalau misalnya nggak ada toples, teman-teman bisa menggunakan gelas yang agak besar mungkin ya. Lalu kita menggunakan pewarna-warna biru, gelas kosong, sendok, dan juga gelas berisi air. Oke, gimana alat dan bahannya? Apakah sudah? Pewarna birunya bisa diganti pakai cat air nggak? Pewarna birunya bisa diganti pakai cat air nggak? Bisa, tetapi mungkin akan membutuhkan cat air yang banyak ya. Karena kalau cat air dicampur dengan air kan nanti akan berubah warnanya. Tapi teman-teman boleh dicoba aja. Oke, teman-teman boleh. Kenapa? Kalau akrilik bisa nggak?
cat akrilik. Oke, boleh teman-teman boleh coba ya. Nanti kita akan coba sama-sama. Oke, sudah Ibu spotlight untuk eksperimen kita. Jadi alat dan bahannya teman-teman boleh siapkan. Oke, boleh disiapkan teman-teman semuanya. Budi, ya? Iya, kenapa? Emang itu, ini kapasnya kayak marshmallow deh. Aku mau jadi lapar lagi. Iya, kapasnya kalau misalnya teman-teman lihat dia berbentuk bulat-bulat ya. Kalau misalnya teman-teman membeli play-kit. Ya, kenapa Arkal? Toplesnya kaca atau plastik? Boleh plastik, boleh kaca. Teman-teman boleh sesuaikan dengan apa yang teman-teman punya. Oke? Boleh Kalau tisu boleh nggak 20? Boleh tisu boleh. Oke? Pertama yang kenapa? 20 kan tisunya? Iya, betul. Kita butuh 20 lembar ya, kita butuh 20 lembar atau mungkin disesuaikan aja kalau misalnya teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa, boleh disesuaikan yang ada aja. Nanti kita sesuaikan zonanya. Oke? Oke, pertama teman-teman harus memasukkan kapas ke dalam toplesnya. Oke? Ya, kenapa boleh? Kenapa toplesnya? Tolong di-share karena ini aku nggak bisa ngapin kakak karena setiap kali ada anak yang ngomong pasti ganti. Ibu dia udah spotlight loh. Apakah masih berubah teman-teman di teman-teman? Sudah. Oke. Boleh ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja. Oke, kalau memang misalnya tidak banyak teman-teman. Oke. Gani, kenapa Gani? Ini gimana masukin kapasnya berapa? Nah, masukin kapasnya, Bu. Iya, betul. Toplesnya seperti itu. Nah, kapasnya kita gunakan 4-5 lembar ya. Pertama, 4-5. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kapas yang bulat-bulat seperti ini, teman-teman boleh dipipihkan dulu, dibuka ya kapas bulatnya, lalu teman-teman masukkan ke dalam ini, toplesnya. Oke, teman-teman masukkan ke dalam toplesnya. Oke, jadi seperti ini. Ya, teman-teman masukkan 4-5 lembar kapas. Oke. 4-5 lembar kapas teman-teman masukkan. Oke, gimana nih? Ada yang kesulitan? Oke, kita akan buat lapisan pertama dulu ya. Jadi lapisan pertamanya seperti ini, ya. Saya sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang teman-teman ambil gelas kosongnya. Oke, teman-teman ambil gelas kosongnya. Oke, Gani boleh dipenuhi nggak setiap lapisannya semuanya? Jadi lapisan yang paling bawah itu nanti kita akan jadikan zona yang paling gelap. Oke. Jadi kita akan membuat zona lautan nih. Ya, kita akan buat zona lautan. Oke. Kita akan buat zona lautan. Nah, lapisan yang paling bawah ini akan menjadi lapisan yang paling gelap. Betul? Nah, jadi teman-teman kita akan buat dulu mungkin ini palung atau mungkin zona midnight bawah ya, teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja nanti teman-teman sesuai dengan kapas atau juga tisu yang teman-teman punya. Oke, setelah sudah lapisannya sudah dibentuk, boleh Ibu dia mau cek dulu ada yang kesulitan nggak nih teman-teman? Caca atau mungkin Rakata, Arka, Mahya, Efrem Ray, Sivan Ray. Oh, ada Nana, halo. Almaira, gimana nih? Ada yang kesulitan? Sudah. Utir kapas lagi. Ini udah penuh tapi semuanya kayak gini. Oh, oke. Kalau gitu Gani mungkin bisa pakai gelas aja nih Gani. Kalau misalnya itu terlalu lebar, nanti kan Gani pasti akan membutuhkan banyak sekali tisu atau kapas. Mungkin Gani bisa aja menggunakan gelas, ya gelas yang kecil seperti ini. Lalu Gani taruh kapasnya. Oke, boleh ya kalau misalnya memang kontainernya terlalu besar. Oke. Nah, sekarang setelah membuat lapisan kapasnya, teman-teman bisa ambil gelas kosong, ya, bisa ambil gelas kosong dan teman-teman masukkan 2-3 sendok makan air. Oke, ke dalam gelas yang kosong. Ke dalam gelas yang kosong, teman-teman masukkan 2-3 sendok makan air. Oke, 2-3 sendok makan air atau mungkin 4 boleh. Dia
Ya, kenapa? Ardi? Ya, emang ambil sendok airnya ujungnya atau semuanya, semua sendok? Semua sendoknya, sendok makannya. Kalau misalnya Ardi makan, nah 1 sendok makan seperti apa? Ujung. Oke, jadi 2 sampai 3 sendok ya. Sedikit aja kira-kira segini. Kelihatan nggak ya kalau di kamera teman-teman airnya? 2 sampai 3 sendok. Lalu teman-teman teteskan kurang lebih 10 tetes pewarna makanan warna biru. Sambil lalu teman-teman aduk. Oke, kita teteskan pewarna makanan warna birunya 10 tetes. Tapi darah paus, Bu. Darah paus. Oke, Berapa nah tetes, Bu? 10 tetes. Oke, 10 tetes, lalu teman-teman aduk. Kalau misalnya teman-teman lihat, aduh ibu kurang biru nih, karena zona midnight itu kan gelap banget. Boleh teman-teman tambahkan lagi supaya semakin biru banget. Oke, kalau ada yang kesulitan boleh langsung disampaikan ya, supaya nanti kita bisa koreksi bareng-bareng. Oke, jadi sudah seperti ini teman-teman warnanya. Warna birunya sudah seperti ini nih. Kalau bisa teman-teman lihat. Tetes, Bu. Kenapa? Saya cuma 8 tetes. Oke, gak apa-apa kalau misalnya cuma 8 Ya. tetes. Iya, kenapa Ardi? Emang boleh nggak sampai palung? Kenapa boleh kalau memang misalnya tempatnya teman-teman cukup? Berarti kita punya 5 lapisan ya, teman-teman. Oke, jadi kita punya 5 lapisan. Nah, setelah itu teman-teman boleh langsung tuangkan cairannya ke dalam kapas yang tadi sudah teman-teman buat. Oke, Bu, jadi tadi pastikan langkahnya gimana, Bu? Ya, dari yang nuang air 2 sampai 3 sendok. Iya, betul. Setelah dituang air ditetesin pewarna makanannya. Berapa tetes? 10 tetes. Oke, teman-teman boleh lihat di layarnya teman-teman. Oke. Ya, jadi teman-teman beri warna ya, dituangkan ke kapasnya, ini akan menjadi lapisan yang paling gelap. Kalau misalnya airnya kurang, berarti teman-teman perlu tambahkan lagi ya. Oke, kita akan membuat lapisan yang paling gelap nih. Jadi seperti ini teman-teman, lapisan yang pertama. Oke, lapisan yang pertama. Sudah. Sudah, oke. Kita sudah punya lapisan yang paling gelap yang warnanya biru banget ya. Nah, selanjutnya teman-teman perlu melakukan hal yang sama. Jadi dengan menggunakan kapas lagi, teman-teman masukkan lagi kurang lebih 5 tetes. 5 kapasnya dimasukkan lagi. Kita akan buat lapisan yang baru. Iya. Ya, kenapa? Itu warna kapasnya sampai jadi biru semua. Iya, betul. Jadi lapisannya tertutupi ya, teman-teman. Jadi semua lapisannya tertutupi. Itunya apanya? Bilang dong. Kenapa? Kapasnya yang kita taruh 4 sampai 5 lembar aja. Yang penting menutupi lapisannya. Oke. Aku belum selesai yang kapas pertama. Oke, boleh diselesaikan kapas pertamanya. Kalau yang sudah, teman-teman bisa langsung lanjut ke kapas yang kedua. Oke. Ini kapas yang kedua. Sama teman-teman, kita akan memasukkan lagi airnya ya. Airnya kurang lebih 4 sendok makan. Lalu teman-teman beli pewarnanya cukup 1 tetes aja. Karena warna birunya sudah cukup menutupi kapas-kapasnya. Jadi jangan terlalu tua. Ya. Aku masih di lapisan yang 1 habis. Iya, oke, nggak apa-apa. Habis itu di apanya yang ditetesin pewarna? Airnya. Oke, airnya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, teman-teman lihat ini ada lapisan yang pertama, ini yang lapisan paling gelap ya. Lalu teman-teman masukkan lagi kapasnya. Oke. Setelah dimasukkan kapasnya, teman-teman buat lagi campuran air dan juga pewarna makanannya. Tetapi pewarna makanannya nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 tetes aja. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan lagi nih. Oke, jadi untuk pewarnaannya ini agak sedikit tricky, jadi teman-teman bisa masukkan pewarna makanannya sedikit aja. Atau kalau misalnya terlalu gelap nih Bu, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya.
Oke, jadi airnya dibanyakin sehingga warna lapisannya lebih muda dibandingkan yang sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bisa tambahkan lagi airnya. Kalau memang misalnya terlalu gelap nih Bu, aduh aku terlalu gelap. Oke, kalau misalnya terlalu gelap, teman-teman boleh tambahkan lagi airnya. Sampai dia tidak terlalu gelap dan bisa berbeda warnanya. Kenapa? Kenapa? Gimana? Siapa yang mau? Wah, kayak gini kan? Iya betul, lapisannya. Jadi nanti semakin ke atas semakin muda ya warnanya teman-teman ya. Oke. Semakin ke atas semakin muda. Jadi teman-teman bisa lihat nih warna dari yang paling bawah dan juga yang atasnya ini berbeda sekali ya. Jadi semakin ke atas nih semakin muda warnanya. Oke, Ibu juga akan selesaikan dulu. Oke. Ini saya baru lapisan ke-1. Oke, boleh. Teman-teman boleh lanjut ke lapisan kedua. Aku udah lapisan yang 1. Kenapa? Aku udah lapisan. Oke, kalau misalnya kenapa nih Gani? Karena aku udah lapisan kedua. Sudah lapisan kedua Gani? Oke, lanjut lagi ke lapisan ketiga. Oke, kalau sudah teman-teman ulangi sampai lapisan yang paling atas. Tapi ingat, semakin ke atas warna birunya akan semakin muda ya teman-teman. Karena di atas itu dia sudah ya. Tisu 1 lembar ya, Mi? Oke, boleh pakai tisu. Oke, boleh teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa cek. Bu Dia, yang ketiga berapa tetes? Yang ketiga berapa tetes? Kalau misalnya yang sebelumnya 2 tetes, bisa 1 tetes atau mungkin boleh 1 tetes, tapi airnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi lebih muda nih warnanya. Oke. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini lapisan pertama, lapisan keduanya itu lebih muda kan ya. Teman-teman masukkan lagi kapasnya, lalu juga teman-teman masukkan lagi airnya ya. Oke, masukkan lagi kapasnya, teman-teman pipihkan ya. Kalau misalnya menggunakan tisu, dirapihkan tisunya. Penuh ya, Miss? Kenapa? Sampai penuh ya ini ngisi kapasnya. Jadi kayak lapis-lapisnya gitu loh sampai penuh. Nah, sampai penuh kita cuma punya 5 zona ya. Zona sunlight, zona twilight, midnight bawah, dan juga palung. Berarti minimal teman-teman bisa sampai 4 lapis atau 5 lapis. Kalau misalnya mau sampai palung gitu ya, misalnya boleh banget. Oke, tapi mungkin Ibu aku tisunya nggak banyak nih Bu, cuma misalnya ada 11 lembar atau mungkin cuma ada 10 lembar, disesuaikan aja ya teman-teman. Boleh teman-teman cuma 4 lapis. Tetapi di sini Ibu Dia mau menekankan bahwa semakin atas atau semakin ke bawah itu zonanya berbeda ya. Jadi dia dipengaruhi oleh sinar matahari yang masuk ke dalam lautan seperti itu. Oke, jadi semakin atas semakin muda warnanya ya. Bagaimana nih Bu caranya teman-teman bisa tambahkan air ya. Jadi tambahkan air supaya warnanya lebih muda dari yang sebelumnya. Bisa kayak gini, Miss.